Belajar bahasa Rusia. Всем привет, ketemu lagi dengan saya, nama saya Feral Mulia, dan dalam video ini kita akan sama-sama belajar bahasa Rusia. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang Skolka. Skolka berarti berapa. Maka dari itu sudah jelas apa yang akan kita pelajari hari ini. Apa itu? Itu angka-angka. Kita sudah pernah belajar sebelumnya di episode 7 tentang 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang di episode kali ini kita akan belajar tentang pasangannya. Apa itu pasangan angka? Kita ambil contoh dalam bahasa Inggris. 1 book, 2 books, 3 books, 4 books. Jadi itu sampai sejuta, setelah juta, miliar akan selalu books. Jadi hanya ada 2 pasangannya, book atau books. Sementara itu dalam bahasa Rusia tentu saja tidak demikian. Ini bahasa Rusia, jangan berharap apa-apa. Dalam bahasa Rusia, pasangan angka akan berubah-ubah sesuai dengan akhir dari angka yang ditunjukkan. Untuk lebih gampangnya, kita lihat tabel ini. Kita mulai dari tentu saja 1. Ajin. Kita sudah belajar kalau ada perbedaan untuk on, ano, dan ana. Один учебник, одно задание, одна ручка. Dan untuk 2, bukan 2 учебники, tapi 2 учебника. Bukan 2 задания, tapi betul, 2 задания. Dan 2 ручки. Kemudian untuk 3 dan 4, 3 atau 4 учебника. 3 atau 4 задания. 3 atau 4 ручки. Untuk 5 sampai dengan 20, 5 учебников, 5 заданий, 5 ручек. Dan kalau kita kembali ke akhiran 1, misalnya 21, 21 учебник, 21 задание, 21 ручка. Dan 22, 22 учебника, 22 задания, dan 22 ручки. Untuk 25, 25 учебников, 25 заданий, dan 25 ручек. Jadi bisa kita lihat bahwa di sini ada 3 variasi. Untuk angka yang berakhiran dengan 2, 3, dan 4, kecuali 12, 13, dan 14, pasangan mereka adalah bentuk tunggal dari pajas 2-nya. Untuk angka yang berakhiran dengan 5, 6, 7, 8, 9, serta belasan dan puluhan, pasangan mereka adalah bentuk jamak dari pajas 2-nya. Nah, sekarang gimana dengan sifatnya? Kata sifatnya. Untungnya, kata sifat cukup sedikit lumayan lebih mudah. Apabila hanya 1, maka seperti di angkanya, kita gunakan kata sifat dasarnya di pajas 1-nya. Sementara
apabila lebih dari satu, maka selalu digunakan bentuk kata sifat jamak di pajas 2, yakni yang berakhiran atau ih. Kita lihat tabel ini. Один хороший учебник. Одно сложное задание. Одна дешевая ручка. Два хороших учебника. Два сложных задания. Два сложных задания. Две дешевых ручки. Три хороших учебника. Три сложных задания. Три дешевых ручки. Пять хороших учебников. Пять сложных заданий. Пять дешевых ручек. Nah, untuk contoh perubahan di pajas-pajas lain, maka gunakan bentuk kata benda dan kata sifat jamak seperti biasanya di pajas tersebut. Jamak bila lebih dari satu. Sebagai contoh, pajas 6. A одном хорошем учебнике. Одном сложном задании. Одной дешевой ручке. Karena ini cuma satu, maka dari itu sama seperti bentuk dasarnya. Untuk lebih dari satu, о двух хороших учебниках. О двух сложных заданиях. О двух дешевых ручках. О трех хороших учебниках. О трех сложных заданиях. О трех дешевых ручках. О пяти хороших учебниках. О пяти сложных заданиях. О пяти дешевых ручках. Nah, untuk perubahan per pajas dari angka-angka, misalnya kayak tadi dari piaj menjadi pici. Mohon maaf karena tabelnya agak lebih besar dan tidak bisa kami masukkan ke video ini. Maka dari itu, untuk kalian yang merasa tertarik untuk mendalami lebih lanjut tentang hal itu, kami sudah sediakan link di deskripsi di bawah. Ada lagi kata sifat adverb yang penting dan sangat berguna. Mnoga dan mala. Mnoga berarti banyak dan mala berarti sedikit. Pasangan mereka pajas 2 jamak. Kita bisa ambil contoh, saya memiliki banyak pulpen. У меня есть много ручек. Bukan много ручки, tapi много ручек. Dan mala juga sama seperti itu. У меня mala денег. Saya memiliki sedikit uang. Nah, perlu diingat, kalau semua ini hanya berlaku bila ada keterangan angka atau bila ada kata mnoga atau mala. Kalau nggak ada mereka, maka cukup gunakan kata dasarnya. Misalnya, дорогие ручки, pulpen yang mahal. Cukup gunakan kata dasarnya, karena di sini nggak ada keterangan angkanya. Maka pada satu, kalau ada angkanya, misalnya 3 дорогих ручки dan 5 дорогих ручек. Mereka berubah karena di sini ada angkanya. Itu.
Topik hari ini yang kedua masih berhubungan dengan berapa, yaitu harga. Untuk lebih gampang, kita lihat dialog sederhana ini. Сколько это стоит? Atau сколько стоит page 1? Это стоит page 1. Artinya, berapa harganya? Atau berapa harganya adalah titik. Misalnya, сколько стоит этот карандаш? Это стоит 3500 рупий. А сколько это в рублях? 15 рублей. Berapa harga pensil ini? Harganya adalah 3.500 rupiah. Dan berapakah itu dalam rubel? 15 rubel. Dalam bahasa Rusia, rupiah itu rupiah. Berarti akhiran ia masuk dalam kategori on anano. Hah? Ana, betul. Saya nggak lihat. Saya tahu jawabannya, oke? Oke. Dan sekarang topik yang ketiga, penanggalan. Untuk menyatakan tanggal, tidak perlu digunakan kata depan apapun. Ya, singkat cerita, kita langsung lihat ke dialog ini. Какое число сегодня? Сегодня 1 декабря 2017 года. Tanggal berapa hari ini? Hari ini tanggal 1 Desember 2017. Jadi, tanpa kata depan, hanya gunakan kata sifat urutan di ano, ditambahkan dengan bulan dalam baris 2, ditambahkan lagi dengan tahun juga dalam baris 2. Первое декабря 2017 года. Untuk menyatakan tahun harus menggunakan goda atau liet atau god. Nah, apabila kita ingin menyatakan tanggal selain hari ini, misalnya di masa lampau atau masa depan, maka ubah kata sifat urutannya alias tanggalnya menjadi baris 2. Какого числа вчера 1 декабря 2017 года. Tanggal berapa kemarin? Kemarin tanggal 1 Desember 2017. Nah, sebagai penutup, saya akan berikan kepada kalian kosakata baru yang penting. Hari dan bulan. Lihat tabel ini. Senin, понедельник. Selasa, вторник. Rabu, среда. Kamis, четверг. Jumat, пятница. Sabtu, суббота. Minggu, воскресенье. Januari, январь. Februari, февраль. Maret, март. April, апрель. Mei, май. Juni, июнь. Juli, июль. Agustus, август. September, сентябрь. Oktober, октябрь. November, ноябрь. Desember, декабрь. Apabila kita ingin menyatakan hari,
maka gunakan падеж 4. V ditambah падеж 4. Misalnya, в понедельник, во вторник, в среду, в субботу, в воскресенье. Sementara kalau kita hanya ingin mengucapkan bulan tanpa tanggal, maka gunakan v dan падеж 6. Jadi di bulan Juni v июне, di bulan Oktober v октябре. Kenapa di sini bukan октябре tapi октябре? Episode 2 udah ini. Dan akhirnya itulah untuk pertemuan hari ini. Saya sangat berharap agar kalian sejauh ini masih bisa memahami apa pelajaran yang sudah dipelajari, karena saya tahu bahwa ini bahasa yang sangat sulit dan saya juga sulit untuk mengajar kalian. Terus musik. Tapi saya berharap agar kita semua akan bisa fasih bahasa Rusia. Nah, di episode selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat tanya dan beberapa kalimat tanya yang berhubungan dengan падеж 2. Maka dari itu, tetap semangat, kita akan terus berjalan, kita akan terus belajar bahasa Rusia. Учиться, учиться, учиться. До свидания.